Saya melihat bahwa potensi Garut itu luar biasa. Saya kejar, saya tebangnya. Oh iya, Adang Ruhiatnya sangar itu orangnya katanya. Saya dianggap melawan Panglima. Kalau mau hukum saya. Itu geger itu. Kaget itu yang dia loncat, dia bilang, Kang Adang kenapa begini? Iya. Dari situ saya dicekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Kang Wijay di televisi Asgar Jaya pada acara Tape Asgar. Tape Asgar adalah sekitar perjalanan asli atau asal Garut. Pada kali ini saya akan menampilkan seorang tentara, seorang jenderal, di mana beliau adalah seorang pendiri Asgar yang sangat kukuh sekali untuk memperjuangkan Asgar. Bahkan dia itu memberikan nama Asgar. Dia dijuluki sebagai Jenderal Sangar. Sebelum saya memulai dengan sosok tersebut, mohon kepada para pemirsa untuk subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa juga tonjok loncengnya. Assalamualaikum Kang Adang, kumaha damang? Pak itu, Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah Kang Adang, mudah-mudahan sehat terus Kang Adang. Di kita ini, pendiri-pendiri Asgar ini sudah makin mengerucut Kang. Tinggal sedikit lagi gitu. Nah ini saya ingin beberapa hal yang ingin ditanyakan atau kita sharing lah Kang, ngobrol santai dengan Akang gitu, karena Akang itu sangat terkenal sekali sebagai seorang militer sejati. Tapi saya akan menanyakan dulu, Akang itu kalau dari Garutnya dari mana Kang? Limbangan ya, sebagai darah biru Limbangan. Belubur Limbangan. Belubur Limbangan ya, sebagai darah biru Limbangan ya Akang itu ya. Terus Akang itu bagaimana mula-mula Akang kok bisa berkarir di tentara, di TNI gitu loh Kang? Apakah cita-cita atau memang keinginan atau bagaimana gitu Kang? Ya mulanya gini, saya lahirnya di Jakarta. Oleh di Jakarta. Jadi pada waktu perang itu ayah saya itu komis kadaster. Komis kadaster itu katanya pangkat yang tertinggi waktu zaman Belanda. Kadaster itu BPN kalau istilah kita. Oh BPN, agraria ya? Agraria, iya. Pada waktu peristiwa kemerdekaan itu, ya. Beliau pulang ke Garut, ke Limbangan. Oh ke Limbangan, iya. Karena beliau ini tamatan tamatan SMA itu zaman Belanda dulu. Iya. Langsung dikasih pangkat letnan. Letnan Perlawanan Rakyat. Jadi beliau tuh menyiapkan pemuda-pemuda untuk melawan Belanda. Ya. Tahun 47 itu adik saya yang terakhir, Komisaris Besar Polisi Pensiunan, ya. Deden Ahmad Sadeli, itu sedang hamil tua ibu saya. Diculiknya bapak saya itu dari tempat ngungsi. Karena waktu di Bandung? Di Limbangan. Oh waktu di Limbangan. Oh waktu ke Limbangan itu ngungsi ya? Yang ngungsi di Limbangan sampai mempersiapkan pemuda perlawanan rakyat. Ya. Diculik sama nikah dulu Belanda. Tahun 47. Setelah diculik itu sampai detik ini tidak pernah tahu masih hidup atau mati. Oh, kuburannya nggak bisa ditemukan? Tidak ada. Jadi saya tidak punya kuburan orang tua. Yang ada kan kakek saya di Limbangan. Ada makam keluarga. Ya. Pak Umar Wiradusuma orang tuanya juga dengan kakek saya ada di situ. Ya. Sejarah Limbangan tuh gini, tahun 72 kakak saya atas nama Pura Dirja menyerahkan alun-alun Limbangan, Masjid Limbangan, ya, Museum Limbangan kepada pemerintah Garut. Pemerintah Garut ya, Pemda Garut ya? Pemda Garut. Ya. Hibah. Jadi kalau ke alun-alun dilihat masih ada tunggul itu, di situ ada tante saya yang tanda tangan, yang tanda tangan menyerahkan. Itu sejarahnya untuk Limbangan ya, Garut. Jadi sampai sekarang tidak ada yang lahir di Limbangan. Kebetulan ayah saya kan keliling
terus Ya, ke Aceh kemana-mana Tugasnya ya. sebagai BPN lah, Ya, sebagai agraria. agraria itu ya. Saya melihat bahwa potensi Garut itu luar biasa. Jadi waktu itu kami kumpul-kumpul sama Kang Mem semuanya, itu bagaimana peranan kita yang di Jakarta itu memajukan Garut. Menjaga Garut ya. Banyak sekali yang sudah kita buat, terutama menghubungi pejabat-pejabat di sini Ya. untuk dititipkan pertanyaan. Cuma sayangnya Pemda Garut tidak merespon itu. Tidak bisa mengimplementasikan. Ya, itu yang kita sayangkan. Padahal menggarap pejabat-pejabat itu tidak gampang. Tidak gampang. Perlu relation officer-nya itu Iya. bagus. Jadi kita beberapa kali rapat, apalagi yang mau dibikin. Udah kita dapat, tapi tidak dilanjutkan terus sama Bupati. Ya. Jadi tenang aja, itulah bodohnya kita. Ya. Padahal mau jalan kereta api waktu itu udah kita garap. Kereta api kan sudah jalan, Kang. Sudah hampir selesai itunya, jalannya itu. Ya itu Mulainya dari situ. kita, dari Asgar Jaya ya. Dari Asgar Jaya itu ceritanya. Ya. Nah, jadi kita harapkan yang akan datang nanti respon. Kita di sini yang garap soal pabrik gas juga itu. Pabrik gas, ya. Pabrik gas, Oh, yang di sana itu Chevron ya. Sama Chevron ya. Mas Sepron, Ya, bahwa kita kan tahu kalau di daerah terbatas. terbatas ya. Jadi kita dengan network kita berusaha untuk memajukan Garut. Ya. Kita menghubung-hubungkan saja. Ya, betul. Jadi kalau dulu mungkin aktivitasnya sesepuh tuh sering kumpul untuk membahas apalagi yang bisa dibuat di situ. Ya. Tapi kembali lagi bahwa Ya. kita sering undang mereka juga untuk paparan. Ya. Dari kabupaten sana sering kita undang untuk kita paparan apa yang sudah kita garap. Tapi kembali lagi macet karena Implementasi ya. implementasinya. Kemajuan Garut, kebanggaan orang Garut itu menonjol sekali Ya, betul. setelah adanya Asgar dikenalkan kemana. Ya. Dan kita bangga jadi orang Garut. Betul. Keturunan Garut itu bangga, jadi saya Asgar gitu. Ya. Itu penting Ya. karena apa? Untuk motivasi kita. Ya. Anak cucu juga tidak malu ngaku orang keturunan Garut. Betul. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan, dan saya bersyukur bahwa saya ikut campur di dalam itu. Ya ada peran meskipun sedikit, tapi karena apa? Ya tanggung jawab moral saya Ya. pada turunan saya. Ya, betul. Karena saya memang asli orang tua dari Limbangan. Dari Limbangan ya. Dan itu Kang, Akang itu kan dulu yang mengusulkan nama, dulu kan terjadi perdebatan juga. Ada yang menamakan RWG, Rukun Wargi Garut. Ada yang menamakan, oh jangan wargi, harus rukun warga Garut. Tapi Akang dengan ininya apa? Dengan ketentaraannya, dengan keserdaduannya, Asgar aja gitu. Dan sekarang orang menjadi bangga dengan Asgar Jaya gitulah. Itu kan gimana asal mulanya Akang kok bisa? Ya pertama kan kita tahu kita tukang cukur segala macam tuh Asgar. Ya, betul. Itu udah jadi terkenal. Kenapa nggak kita gunakan aja itu? Iya. Kalau saya mikirnya kenapa cari yang lain-lain? Asgar itu udah dikenal. Sudah dikenal, benar. Udah dikenal. Tinggal Asgar Jaya selesai kan? Iya, benar itu. Karena ini yang menjadi trademark sekarang itu semuanya sekarang pakai Asgar itu. Asgar ya, kalau cukur udah jelas lah Asgar gitu loh. Nah, sampai sekarang itu warung nasi pun warung nasi Asgar gitu, Kang. Iya. Jadi memang monumental sekali gitu mengenai Asgar itu. Nah, Kang, menurut Akang sekarang itu apa yang harus dilakukan oleh Bupati Garut itu dalam masa era digitalisasi, terus bonus demografi yang Kalau saya lihat, ya, Bupati itu harus punya network. harus punya network ya. Dia jemput bola. Pemerintah yang lain itu bupati dan wali kota itu dilepas di Jakarta. Dia tempel dirjen-dirjen, menteri-menteri untuk proyek-proyek apa yang bisa dimainkan di kabupatennya atau wali kotanya. Ya. Nah kita isinan.
Gengsi. Bukan gengsi. Kalau gengsi mungkin kena harga dirinya, ya enggak ada. Oh. Jadi kalau menurut saya sekarang rubah cara berpikirnya, ambil sekarang jemput bola, tanya di Dirjen dalam negeri misalnya, apa yang proyek yang bisa Bapak buat untuk di daerah kami. Terus ke mana-mana juga datangi semuanya. Karena kadang-kadang di atas juga tidak terpikir itu. Iya betul. Tidak terpikir bahwa di daerah itu perlu ini, padahal dia banyak yang harus dimainkan. Saya pernah tugas di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu mulai kepala-kepala biro, itu bisa komunikasi dengan dirjen-dirjen, dengan menteri-menteri. Dilepas terus ya? Dilepas jemput bola, akhirnya kan bisa maju daerahnya. Iya. Dan dia nongkrong di Jakarta terus ya? Tidak juga ya? Dia punya jadwal. Minggu ini misalnya saya mau urus proyek ini. Minggu ini. Jadi bukan nongkrong di sini terus, tapi jemput bola sesuai dengan keperluan. Iya, benar. Ya. Nah, kita harusnya pejabat tuh di sini, ya jelas pertama pengetahuannya harus mumpuni. Keduanya juga harus lobby marketing lah. Ya. Kenapa tidak maju-maju? Harusnya kan tahun ini evaluasi pariwisata kok nggak maju, kenapa? Ya. Pertanian kok nggak maju, kenapa? Betul. Kebut lagi itu. Benar. Kalau tidak cuma turun kemana di Bendo hanya nunggu turunnya aja gitu ya. Nunggu turun. Ya, padahal yang harus digarap oleh pemerintah itu kan banyak sebenarnya, dan bukan kabupaten kita aja. Tapi banyak sekali, tetapi kita harus proaktif ya dalam hal ini. Betul Kang. Kang tadi ngobrol-ngobrol, Kang itu kan pernah di Sumatera Barat ya Kang ya. Itu kebetulan istri saya itu kan orang Sumatera Barat. Itu ada yang tahu dengan Akang itu. Nah ini saya tahu itu saya pernah cerita sama saudara istri saya itu, Kang Adang itu, Maiden Adang dari Garut. Itu Jenderal Sanggar. Itu maksudnya apa sih Sanggar itu? Galak atau apa itu Akang itu di sana itu? Dulu kita begini, waktu saya komandan Kodim di Padang. Komandan Kodim. Pernah komandan Kodim di Padang ya? Iya. Waktu itu sedang ada program Padang Kota Terbersih. Yang wali kotanya Sahrul Ujud. Saya penggerak masa. Saya tukang ngambil tindakan. Jadi yang buang sampah seenaknya saya tempeleng gitu. Itu Sanggar itu. Saya kejar, saya tempeleng aja. Pak, ramai di koran. Iya benar. Saya ngadu ke gubernurnya, Azwarana. Saya bilang saya tempeleng kemarin Pak. Bagus itu. Karena harus digitukan. Ya contoh di pasar, di Stamplat bus. Itu kan saya tutup sama tentara tuh, tidak boleh ada yang jalan. Iya. Sebelum dibersihkan busnya, sampah-sampah dibersihkan. Setelah bersih baru saya lewatin. Nah, waktu itu kita kan operasi di pasar. Di orang jualan itu begitu kita datang pura-pura nggak tahu, seolah-olah itu bukan barangnya dia. Iya. Nah, saya suruh tentara itu buang itu. Begitu mau dibuang yang punya datang. Jadi itu mungkin yang disebut Sanggar itu. Karena harus ambil tindakan. Iya. Luar biasa itu. Ini saya cerita dari saudara saya, bukan dari orang Garut. Kebetulan istri saya orang sana gitu kan, dari sana. Jadi cerita, Adang Ruhian Sanggar itu orangnya katanya di sana. Berapa tahun Kang di sana Kang, di Padang Kang? Dandim 2 tahun. Dandim 2 tahun ya di sana ya. Danyon 2 tahun. Di Padang juga. Jadi saya Dandim merangkap Danyon.
Bayangin aja Komandan Kodim di backup 1 batalion. 1 batalion. Tambah lagi 1 kompi marinir. Oh ya? Kenapa kok marinir di BKO kan di sana? Karena Mentawai itu masuk ke saya dulu. Oh, karena ada kepulauan Mentawai itu yang diamankan oleh marinir kali ya. Jadi di BKO kan oleh Akang gitu. Iya. Dari sana Kang kemana Kang? Sehabis dari Dandim di sana? Setelah dari Dandim saya langsung Sesko kan. Sesko iya. Sesko ke Jakarta. Iya. Terus dari Jakarta saya ke Wasintel DKI Jakarta. Di Kodam. Pendidikannya dari Intel kan Akang di Iya. ketentaraannya ya. Oh, jadi pernah jadi Waas Intel ya di Jakarta. Dari situ saya jadi dan Satgas Intel di Timur Timur. Iya. Dari sana jadi As Intel di Ponorogo. Dari As Intel di Ponorogo Jawa Tengah baru jadi Danrem di Kaltim. Oh, muter-muter terus ya itu ya. Dari Kaltim terus saya jadi Kas Divisi Kostrad. Divisi 1 Kostrad, terus jadi Yang di Cilodong ini Kang. Cilolong, Ya. terus jadi Panglima Divisi, Iya. terus jadi Pangdam Udayana. Iya. Itu di Pangdam Udayana Akang tahun berapa ya Kang ya? Tahun 94-95. 949 itu waktu terjadi Santa Cruz Liquisa itu ya Kang ya? Setelah itu. Oh, setelah itu. Sebelumnya bukan Akang ya yang ini Santa Cruz itu. Iya. Tapi berarti waktu itu kan masih rawan juga Kang. Iyalah. Itu gimana sih Kang terjadinya Santa Cruz itu? Terjadinya Santa Cruz sama Liquisa itu apakah karena benar ada tentara yang menembak di tengah-tengah dalam penguburan itu atau gimana itu? Kalau saya cerita lihat di koran dulu itu kan. Jadi gini ceritanya, waktu itu gimana komandan koramnya itu sok manusiawi. Prajurit tidak boleh nembak, harus senyum saja. Diludahi senyum terus. Oh. Karena dia orang Protestan. Ya, ya, Jadi pendekatannya agama tadinya. Iya. Orang Timur menghina, diludahi itu tidak boleh ditembak, harus senyum terus. Akhirnya ngelunjak, nembak dia ngelawan kan. Iya. Peristiwa Santa Cruz itu. Betul. Kan itu ada seorang pemuda kalau nggak salah pada waktu itu yang ditembak sama tentara, terus ada penguburan. Waktu itu penguburan karena banyak massa di sana, barulah terjadi di sana saling serang menyerang ya antara pro integrasi dan anti integrasi gitu ya. Kalau nggak salah begitu ya Kang yang ininya ceritanya. Iya. Oh, banyak Kang korban di sana itu. Ya tidak banyak, kalau politis itu kan 2 orang aja udah jadi ramai. Oh begitu. Jadi tapi Akang sudah selesai ya waktu Santa Cruz itu sama Liquisa Udah. itu. Oh. Kalau saya ada peristiwa lagi Liquisanya. itu saya zaman saya. Oh, itu gimana Kang kalau peristiwa Liquisa itu? Nah, itu Kodim Liquisa itu dulu intelnya itu sudah membayangi musuh. Tahu-tahu di belakang Kodim ada 6 orang bersenjata ditembak sama kita, sama prajurit. Si orangnya itu. Tapi HAM menganggap itu katanya rakyat biasa. Padahal bersenjata. Padahal kita orang Intel itu tahu udah mengamati dia udah lama gitu. Komnas HAM. Iya. Dari situ saya dicekal, tidak boleh keluar negeri segala macam. Oh, Akang pernah dicekal juga? Oleh HAM, saya baru bisa keluar negeri tahun 2009 lah. Oh. Waktu saya di DPR baru bisa ke Amerika saya. Iya. Jadi Amerika tuh tidak bilang saya dicekal, tapi tiap mau keluar negeri dicoret. Visanya nggak dikasih. Tiap ke Amerika tidak bisa, Amerika dong. Iya. Dengan Australia setelah itu bebas. Itu banyak juga korbannya, nggak terlalu banyak juga itu korbannya. Enggak Ya. 6 orang itu Yang meninggal itu. Tapi kalau dari TNI sendiri enggak ada. nggak ada yang meninggal ya. Itu waktu itu peristiwanya memang terjadi tembak menembak atau memang ditembak aja Kang? Iya, Tembak menembak. Artinya ada perlawanan kan gitu, dan senjatanya pun dia kan bersenjata juga, sipil yang bersenjata. Artinya kan
Mungkin harusnya secara hukum internasional kan boleh kalau sipil yang bersenjata di. Jadi orang kalau tidak tahu Timur-Timur, Ya, mereka itu kan tidak pendidikan militer resmi, betul. tapi mereka itu ikut tentara terus-terusan. Jadi TBO, tenaga bantuan operasi. Ya. Jadi dia tahu perang, tahu nembak segala macam. Nah, oleh HAM itu dianggap dia bukan tentara yang berseragam. Kalau definisinya itu ya jelas, semuanya juga rakyat kan. Betul, betul kan kita juga, saya juga kan rakyat kan gitu. Ya kita jelaskan juga, tapi mereka tidak mau tahu. Jadi HAM itu kan sesuai keperluannya. Ya. Kalau untuk melindungi negaranya dia bilang hak melanggar HAM. Betul. Setelah itu tapi Akang sih nggak ada terhadap Akang sendiri tidak ada pemeriksaan apa gitu di auditor militer atau apa, nggak ada ya. Pada waktu Likuisa itu sangat ini sekali. Memang itu ramai sekali itu Likuisa itu. Ya itu. Ramai di majalah lengkap tuh. Iya. Waktu pengadilan itu saya hadir sebagai panglima terus. Saya dianggap melawan panglima. Oh. Karena dianggap itu siapa tidak loyal. Ya? Pak Faisal Tanjung ya panglimanya waktu tahun 94-95 itu ya. Nah itu ceritanya. Iya. Saya diperiksa Komnas HAM, datang terus. Beberapa kali diperiksa oleh Komnas HAM Akang. Ada mungkin 5 kali. Gantian mereka datang meriksa. Jadi di waktu itu mungkin jadi panglima Pangdam Udayana itu memang benar-benar daerah konflik ya. Iya. Ya memang harus seperti orang mungkin harus seperti Akang juga sih kalau daerah sana itu harus pemberani kalau Pangdam. Waktu anak buah saya dihukum, saya bilang jangan pecat dia. Kalau perlu hukumlah saya. Saya tantang gitu. Dia tidak salah, saya bilang. Saya yang salah, panglima. Kalau mau hukumlah saya. Itu geger itu. Betul. Panglima berani ngelawan itu. Jadi di pengadilan saya tongkrongin terus. Akhirnya nggak dihukum. Nggak dibebaskan semuanya? Tidak. Dihukum tapi tidak dipecat. Administrasinya tidak, hanya pidananya aja yang masuknya itu. Akhirnya saya amankan aja di Kodam, tidak dihukum. Iya. Sampai pensiun dia dari sarsan jadi mayor. Berarti naik terus dong, jalan terus ininya. Jalan. Saya lindungi dia. Iya. Makanya prajurit di Udayana tidak ada yang lupa tuh. Panglima yang berani nanggung. Orang sangat. Emang lagi kecil tukang berantem atau bagaimana Kang ini? Ya karena kan gini, waktu kecil itu kan ayah tidak ada. Iya. Jadi kita harus mandiri. Harus mandiri, harus jadi jago. Jadi harus mimpin koboi-koboi kecil aja. Iya. Jadi kalau di Bandung dulu ada Pagarina. Pagarina itu pagar siklab. Iya. Itu saya komandannya. Terus saya pindah ke Buah Batu kan, BBC. BBC ya. Yang dipimpin Pak Imam. Saya BBC-nya juga. Jadi termasuk warga BBC juga ya? Iya. Terus Akang selepas purna wirawan dari ini kan Akang berkarir di mana Kang? Akang berapa tahun di Pangdam Udayana? 2 tahun. Dari setelah jadi Pangdam di mana di? Dan Puster. Dan Puster. Teritorial ya. Komandan Pusat Teritorial. Kalau sekarang Letnan Jenderal. Iya, bintang 3 sekarang itu. Kalau dulu bintang 2. Dulu bintang 2 ya. Dari situ saya jadi Irjen Depsos. Ya, dari Irjen Depsos. Berapa tahun ya Kang ya jadi Irjen Depsos? Setahunan ya. Karena keburu reformasi ya pada waktu itu ya. Iya. Padahal sebenarnya dulu itu banyak sekali tuh dari Akang itu sumbangan-sumbangan untuk Asgar waktu Akang jadi Irjen itu kan gitu ya. Saya masih ingat betul itu apa yang diinginkan itu untuk Asgar Jaya gitu loh. Cuman pada waktu itu kan ada rame juga tuh waktu Akang jadi Irjen itu, kalau tidak salah itu ada rame karena apa, Depsos mau dibubarkan atau apa gitu loh. Iya. Waktu zaman Gus Dur jadi itu ya. Pada waktu Gus Dur naik, ya.
Depsos dibubarkan, alasannya gudang korupsi katanya. Betul. Dengan Menteri Penerangan. Ya pada waktu itu kan ramai sekali tuh. Nama Akang yang ini, yang apa, yang mencuat itu. Iya kan demo. Ya demo. Demo saya yang mimpin. Demo itu ke DPR, maksudnya mau kelanjutannya apa, jangan dipecat begini. Karena kan lucu, Gus Dur itu memberhentikan itu, tapi tidak disalurkan kemana, suruh cari sendiri. Karyawannya itu. Saya yang nana tangan pindah-pindahkan ke penjara, dipindahkan ke polisi. Untung tanda tangan saya laku, karena semuanya kabur. Eselon satunya. Iya. Tinggal Irjen aja. Saya dengan sekjen ada, Morwanto, tentara. Iya. Tapi tidak bisa berbuat, saya yang bisa tanda tangan kemana-mana. Penjara perlu, ini kirim berapa. Saya hubungi Menteri Sarwono, perlu dia bilang. Nah, berapa orang? 30 kirim sana. Jadi sekarang ada di penjara, ada di mana-mana dari Depsos itu dulu. Gara-gara tanda tangan saya. Saya juga heran, saya masuk ke penjara, yang jaga itu dia bilang, "Pak, saya anak buah bapak dulu," kata. "Loh, kamu jadi apa sekarang?" "Jadi sipir penjara." Iya. Makanya dia bilang dia bisa tahu ruhyatna. Adang ruhyatna. Iya. Pendananya, pendana dari mana? Gus Dur itu kawan saya. Kita seling kumpul di sini di Lenteng Agung nomor 42. Di rumah Haji Fauzi Saleh. Fauzi Saleh ya. Roma Irama, Jainuddin MZ, Gus Dur, Henro, saya, Prabowo. Kita diskusi biasanya di situ. Jadi hafal itu. Penyakit Gus Dur itu kan gitu, begitu dia jadi, kita minta menghadap. Saya tidak datang. Karena besoknya setelah saya ngomong di ANTV waktu itu, saya bilang saya sudah maafkan dia sebelum dia minta maaf. Dari mana saya bisa membiayai demo, saya bilang. Saya minta keadilan, saya bilang, jangan main bebarkan aja. Saya lawan di TV. Besoknya adiknya yang perempuan datang ke kantor saya. Mas Adang, dia bilang, "Gus Dur nunggu apa? Pak Adang kau nggak pernah datang," katanya. Saya bilang, "Untuk apa saya datang?" Aneh itu istrinya itu, adiknya itu yang perempuan. Kok Mas Adang begitu, kan kawan? Iya, saya bilang kawan. Tapi saya bilang aneh, kenapa saya harus datang? Saya tidak akan minta-minta jabatan, saya bilang. Terus yang kedua, saya dibawa ke adiknya Gus Dur yang laki-laki, Salahuddin Wahid. Sama Hendrioso. Dia bilang, "Kang, ayo," maksudnya membela saya dia. Saya ke sana, ke Salahuddin Wahid. Hendrioso ngomong, "Ini Pak Adang gini-gini." Saya bilang, "Tunggu dulu, ada apa nih?" Ya maksudnya Mas Adang supaya dihidupkan lagi. Saya bilang, saya tidak akan minta jabatan. Tolong sampaikan ke Gus Dur." Kaget itu Hendrioso loncat, dia bilang, "Kang Adang kenapa begini?" Saya bilang, saya tidak akan minta-minta. Ya dia ingin, maksudnya saya yang lunak gitu. Iya. Nah ada, saya bilang, saya tidak akan minta-minta. Tanya Hendrioso, kaget deh. Iya. Dia bilang, "Kang Adang gimana? Saya berusaha, maksudnya supaya baik-baik." Iya. Oh ini yang nggak pernah diketahui oleh orang ini. Iya betul. Nah lah, kalau di TV saya ngomong itu ada buktinya itu. Ada ya. Saya bilang, saya sudah maafkan dia sebelum dia minta maaf. Depsosnya jadi dibubarkan nggak? Dibubarkan tapi ganti nama doang. Oh jadi berganti nama, tapi tugas dan fungsinya masih tetap sama kan? Iya, setelah itu hidup lagi setelah diganti Gus Dur. Sama Bu Mega. Oh, jadi departemen sosial lagi ya. Sekarang kalau ngerekrut lagi dari mulai kan lama sekali kali itu membuat satu Depsos itu. Gitu kan. Waktu Bu Mega kan langsung jadi ini ya, langsung jadi Kemensos lagi kan ya. Iya. Tapi Akang pada waktu itu udah nggak ke Kemensos lagi. Enggak. Terus Akang kan langsung aktif di PDIP ya. Terus jadi anggota DPR ya.
Waktu itu di komisi berapa ya Kang ya? Komisi 8. Mengenai agama ya, komisi 8 itu ya. Iya. Tapi Akang pernah jadi ini juga ya, pernah jadi ketua tim sukses Ibu Mega kan pada waktu itu ya? Saya kan ketua DPD DKI. Ketua DPD DKI, iya. Nah waktu tahun berapa ya Kang waktu itu jadi ketua pemenangan Ibu Mega itu, waktu Ibu Mega mencalonkan jadi presiden itu? Iya, zaman dia dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ya, 2000 waktu melawan SBY ya kalau nggak salah ya. 2004, 2009 ya Kang ya itu ya. Iya. Jadi sebenarnya pengalaman Akang itu banyak sekali untuk negara ini. Artinya kontribusi bagi negara, bagi ini itu ya pemerintahan juga gitu ya. Sangat besar sekali. Ini mungkin yang banyak tidak diketahui oleh orang, bahwa segimana jasa-jasa, bahwa orang Garut pun ada gitu yang berjasa terhadap negara ini gitu ya. Terus kemudian Kang, kalau Akang penghargaan apa saja Kang yang telah diberikan oleh negara kepada Akang? Terakhir Akang apa penghargaannya? Oh, banyak, ada 12. 12 penghargaan. Tapi nah hafal nama-namanya. Sampai kepada apa, Satya Lancana Utama ya? Apa? Ada ya. Artinya bahwa Satya Lancana Utama itu apa di Taman Makam Pahlawan segala macam kan itu ya, bisa ininya ya. Iya. Oke, kalau begitu Kang, hatur nuhun pisan atas wawancara ini, sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa Asgar Jaya ya. Ini sangat bermanfaat sekali dan ini akan menjadi sejarah yang tidak bisa dilupakan, dan kita harus mampu melawan lupa. Dan inilah bahwa kita harus bangga punya sosok seperti Mayor Jenderal Purnawirawan Adang Ruhyatna yang begitu gigih, satu memperjuangkan untuk tanah kelahirannya, kedua memperjuangkan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.